Video kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Matriks ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 11. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang definisi matriks, lalu tentang ordo matriks, dan jenis-jenis matriks. Berikut contoh-contoh soalnya juga. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu mengenai definisi dari matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks itu merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi dia mempunyai baris dan mempunyai kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi maupun persegi panjang. Oke. Nah, susunan bilangan itu atau anggota dari matriks itu nantinya ya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau dalam kurung seperti ini. Nah, berikut mengenai notasi matriks itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, dan lain-lain. Nah, lalu matriks mempunyai baris dan kolom. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya. Dan entry matriks itu merupakan anggota dalam matriks tersebut yang dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan lain-lain. Nah, entry itu maksudnya anggota. Jadi kalau notasinya huruf besar yang A, misalkan kita pakai notasi matriksnya yang A, maka yang menjadi anggota atau entry matriksnya itu kita gunakan huruf A kecil. Seperti itu. Ayo kita lanjut. Nah, jadi secara umum matriks itu dapat digambarkan atau dituliskan seperti berikut ini ya. Nah, jadi matriks itu kan dinotasikan dengan huruf besar yaitu A. Nah, yang M kali N ini apa? M kali N ini merupakan ordo. Nah, ini dia yang dikatakan dengan ordo matriks. Nah, ini keterangannya ya. M kali N menyatakan ordo matriks A. Dengan M itu merupakan banyak dari baris dan N adalah banyak kolom. Jadi, M ini baris dan N-nya kolom. Jadi, jangan sampai kebalik ya. Baris baru kolom. Oke? Nah, kita lihat di sini. Kita buatnya dengan kurung yang model siku ya. Nah, anggotanya itu A11. Nah, makna dari A11 ini artinya baris pertama, kolom pertama. A12 itu baris pertama, kolom kedua. Nah, baris itu yang mendatar, sedangkan kolom yang menurun. Oke? Nah, kita lanjut sampai ke kolom yang ke N. Karena kan dia kolomnya sebanyak N buah. Nah, ini kolom ya. Ini banyaknya kolom sebanyak N buah, banyaknya baris sebanyak M buah. Nah, lalu kalau ke bawah A21 itu artinya A pada baris kedua kolom pertama. Nah, dia pada kolom pertama dan pada baris yang kedua. Begitu selanjutnya sampai ke AM1, A pada baris pertama kolom pertama. A pada baris ke M maksudnya kolom pertama. Dan sampai ke ujung itu A pada baris KM, kolom KN. Nah, berikut keterangannya ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris KM. Kolom ke-1, 2, 3, sampai kolom KN. Dan satu lagi, yang berbentuk diagonal ini. Nah, diagonal berarti yang miring gitu ya. Nah, ini merupakan diagonal utama. Diagonal utama dari matriks ya. Nah, ini dikatakan diagonal samping. Jadi kalau ada yang bilang diagonal utama, berarti diagonal utamanya dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Oke. Nah, ini keterangannya ya. AIJ itu maksudnya entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J, di mana I-nya itu dari 1 sampai ke M, karena barisnya kan dari 1 sampai baris ke M tadi kan. Oke, lalu yang J-nya merupakan kolom yang pertama sampai kolom ke N. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal. Tadi kan kita udah memaparkan mengenai matriks, apa itu definisinya, notasinya, lalu kita telah memaparkan mengenai ordo. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama ini diketahui matriks A ya, lalu ada beberapa pertanyaan. Yang kedua juga diberikan sistem persamaan linear. Nah, ini juga bisa nanti kita bentuk menjadi sebuah matriks. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, diketahui matriks A
Nah, ini matriksnya dengan anggotanya itu 5, 2, 4, 3, min 1, 0. Nah, kira-kira ini ordonya berapa? Nanti ada pertanyaannya ya. Kita jawab satu persatu. Nah, untuk yang A, sebutkan entry matriks pada baris kedua. Nah, baris kedua yang mana? Bariskan yang mendatar. Ini yang pertama. Ini baris 1, berarti ini baris yang kedua. Otomatis, entry pada matriks kedua, matriks baris kedua, itu 4 dan 3. Oke? Lalu, untuk yang jawabannya B, sebutkan entry matrik pada baris ketiga kolom ke-1. Nah, kita lihat baris ketiga itu ini ya. Nah, kalau kolom ke-1 berarti ini. Nah, kalau berarti artinya matrik pada baris ketiga kolom ke-1 adalah yang min 1. Jadi, boleh kita tulis A31, baris ketiga kolom ke-1. Itu jawabannya min 1. Oke, kita lanjut. Nyatakan ordo matrik tersebut. Nah, sekarang kan matriknya belum diketahui nih ordonya berapa. Jadi kita bisa lihat ordo matrik itu tadi apa? Pemaparannya baris dikali kolom. Nah, baris kali kolom. Banyaknya baris dikali banyaknya kolom ya. Barisnya ada berapa? 3 dan kolomnya ada 2. Jadi, matrik A itu disimbolkan dengan A3 kali 2. Matrik 3 kali 2. Oke, soal nomor 2. Diberikan sistem persamaan linear berikut. Nah, jadi kalau diberikan sistem persamaan linear itu kita bisa menyatakan ke dalam bentuk matrik dan penyelesaiannya juga bisa menggunakan matrik. Nanti permasalahan yang lebih lanjutnya kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu soal nomor 2. Ini ada beberapa persamaan linear ya. Variabelnya itu ada X, Y, dan Z. Oke, ini persamaan pertama. Ini persamaan yang kedua. Dan ini persamaan yang ketiga. Sekarang yang jadi pertanyaan, nyatakanlah yang pertama itu matrik koefisien sistem persamaan linear tersebut. Berarti kita coba membuat persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matrik. Di mana matriknya itu koefisien ya. Ingat, koefisien itu merupakan angka pada variabel, angka di depan variabel yang ada pada sistem persamaan linear. Oke, kita lihat, kita jawab yang untuk yang A. Nah, jadi kita misalkan aja ini matriknya matrik B misalkan. Matrik B itu ordonya berapa nanti kita cari tahu. Nah, kita buat aja kurung seperti ini. Nah, untuk persamaan pertama X, Y, Z. Koefisien pada X itu 1, koefisien pada Y itu min 2, koefisien pada Z itu 5. Nah, begitu juga dengan persamaan yang kedua, koefisien dari X itu 2, koefisien dari Y 1, koefisien dari Z itu 3. Lalu koefisien dari X itu min 4 untuk baris ketiganya. Lalu koefisien dari Y-nya 6, koefisien dari Z-nya itu min 1 ya. Oke, nah inilah matrik koefisien sistem persamaan linear. Nah, kira-kira ini ordonya berapa? Kita menjawab soal yang ke B, 2B. Berarti ordo matriksnya itu barisnya ada 3, oke? Karena ada 3 baris dan kolomnya juga ada 3, berarti ordonya 3 dikali 3. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis matrik. Nah, jadi setelah kita paparkan matrik di awal, pengenalan matrik, kita akan lihat beberapa jenis matrik. Nah, di sini yang pertama itu ada yang dikatakan dengan matriks baris ya, matriks baris. Nah, matriks baris yang namanya baris berarti matriknya terdiri dari satu baris saja. Jadi kalau ada yang mengatakan matriks baris, berarti dia hanya terdiri dari satu baris saja. Kolomnya boleh beberapa, tapi barisnya cuma satu. Contohnya itu P1 kali 2. Matrik yang ordonya 1 kali 2. Contohnya itu ini ya, kurung 8590. Nah, lalu P13 misalkan, barisnya tetap 1 ya kan, yang baris itu di depan. Nah, ini. Kalau ordo yang pertamanya untuk ordo barisnya itu 1,
1 dikali berapa gitu. Pokoknya 1 itu artinya matriks baris. Lalu selanjutnya yang B itu matriks kolom. Nah, beda dengan baris. Kalau baris kan 1 baris. Kalau matriks kolom artinya dia mempunyai 1 kolom. Barisnya boleh beberapa. Oke. Contohnya matriks T dengan ordo 2 kali 1. Nah, sekarang yang menjadi satunya itu adalah bagian yang kolom. Nah, ini juga 3 kali 1. Contohnya itu 10 min 5, 7. Itu ke bawah ya penulisannya. Nah, selanjutnya itu yang ke C, matriks persegi. Nah, dari namanya aja kita sudah bisa mengetahui berarti matriksnya itu berbentuk persegi. Nah, artinya banyak baris dan kolom dari matriks tersebut adalah sama. Karena kan kalau persegi itu panjangnya sama ya, panjang dan lebarnya itu sama. Nah, sehingga ordonya itu n kali n. Barisnya sebanyak n, kolomnya juga sebanyak n. Contohnya ini matriks A dengan ordo 2 kali 2, 5, 2, 1, 7. Lalu matriks H dengan ordonya 3 kali 3. Oke, kita lanjut. Jenis matriks yang keempat yaitu matriks persegi panjang. Nah, persegi panjang ini contohnya ya. Artinya banyak panjang dan lebarnya itu beda gitu kan. Beda dengan persegi kan dia sama panjang. Sedangkan kalau persegi panjang itu beda, banyak baris dan kolomnya itu beda. Nah, itulah matriks persegi panjang. Barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Nah, contohnya itu D2 kali 3. Seperti ini, lalu D 4 kali 2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, matriks dari baris, matriks baris. Nah, matriks baris apakah merupakan matriks persegi panjang? Nah, kita lihat matriks baris bisa ya, bisa merupakan matriks persegi panjang. Itu ketika apa? Persegi panjang PP aja ya. Ketika barisnya kan cuma 1, tapi kolomnya lebih dari 1. Kalau kolomnya juga 1, otomatis dia disebut matriks persegi. Kalau kolomnya lebih dari 1, berarti dia bisa dikatakan matriks persegi panjang. Artinya misalkan D-nya itu, matriks D-nya itu 1 dikali 2. 1 kali 3. Pokoknya ordonya itu antara baris dan kolom itu beda. Itu yang dinamakan matriks persegi panjang. Oke? Nah, yang kelima itu matriks segitiga. Nah, apalagi itu? Apa itu ya? Matriks matriks dari segitiga yaitu suatu matriks persegi. Nah, dia matriks persegi tuh berordo n kali n. Nah, kalau persegi kan ordonya n kali n. Dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi salah satu ya. Diagonal utama yang mana? Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, contohnya itu matriks E 4 kali 4. Nah, diagonal utama kan ini. Nah, berarti ini dikatakan matriks segitiga karena yang di bawah diagonal utamanya itu ordonya 0 semua. Nah, ini kan segitiga bentuknya nih. Nah, yang di bawah ya, yang di bawah matriks diagonal. Ini kan berbentuk segitiga. Makanya dia matriks segitiga. Yang isinya itu 0 semua ya, entry-nya yang di bawah diagonal utama. Nah, kalau untuk contoh yang kedua ini diagonal utamanya. Jadi diagonal utamanya itu boleh saja angkanya itu beda lain dari 0 atau angkanya 0 pun termasuk gitu. Pokoknya yang di atas atau yang di bawah diagonal utama itu berbentuk segitiga. Nah, ini yang berarti yang di atas diagonal utama ya yang berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Berarti ini segitiga, matriks segitiga atas, ini matriks segitiga bawah diagonal utama. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut ke matriks yang keenam. Jenis matriks yang keenam itu matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal yaitu suatu matriks persegi. Nah, masih matriks persegi berordo n kali n dengan semua entry-nya bernilai 0. Nah, itu dia. Semua matriksnya, semua entry-nya bernilai 0. Kecuali, jangan lupa, ada pengecualian, entry diagonal utama tidak semuanya 0. Jadi,
Artinya entry-nya 0, tapi yang diagonal utama itu tidak semuanya 0 ya. Boleh salah satunya 0, pokoknya nggak semuanya 0. Nah, seperti ini juga diagonal utamanya bukan 0 ya. Dan tapi anggota lainnya itu 0. Ini kan anggota lainnya 0, 0. Ini juga anggota lainnya pada bagian atas diagonal maupun bagian bawah diagonal itu 0. Berarti dia matriks diagonal. Nah, jadi bisa ya jelas ya bedanya. Kalau kayak matriks segitiga itu yang 0-nya tuh bagian bawah saja atau atas saja. Kalau bagian atas dan bawah dari matriks diagonal utamanya itu 0, berarti dia termasuk matriks diagonal. Oke, selanjutnya yang ke-7 itu matriks identitas. Identitas yaitu suatu matriks persegi. Nah, ingat masih matriks persegi dengan semua entry diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, jadi semua entry diagonal pertamanya itu 1 dan yang lainnya itu 0. Nah, itu merupakan matriks identitas. Dan matriks identitas ini dinotasikan dengan huruf I besar. Ordonya N kali N. Contohnya ini, I 2 kali 2. Itu matriks identitas ya. Nah, ini kan diagonal utamanya entry-nya semuanya 1. Jadi kalau ada yang nggak 1 berarti dia bukan identitas. Dia harus 1 dan entry yang lainnya itu 0. Oke. Selanjutnya itu jenis yang ke-8 atau yang terakhir yaitu mengenai matriks 0. Nah, jelas dari namanya berarti semua entry-nya itu bernilai 0. Nah, contohnya itu matriks M dengan ordo 2 kali 1. Semua entry-nya itu bernilai 0. Lalu M 2 kali 3 misalkan. Barisnya 2, kolomnya 3. Entry-nya semuanya 0. M 2 kali 2 itu entry-nya semuanya 0. Jadi matriks 0 ini boleh berupa matriks persegi maupun matriks persegi panjang. Yang penting entry-nya atau anggota-anggota dari matriksnya itu 0. Sekian pemaparan pengenalan kita mengenai matriks. Jadi tadi kita mengenal tentang matriks, definisi matriks, tentang ordo matriks itu, simbol, notasinya, lalu tentang jenis-jenis matriks. Semoga bisa membedakan jenis-jenis matriks tersebut dan bisa menentukan ordo serta entry-entry dari matriks.